Oke, baik. Saya akan mereview 3 jurnal. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Blandiana Saryayu, NIM 2204060139. Baik, judul jurnal pertama dengan judul Dinamika Populasi Hama Fase Vegetatif pada beberapa varietas kedelai Glacina-Max elmerial di lahan kering Lombok Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan September 2014 di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menggunakan Randomized Complete Block Design atau RCBD. Baik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis hama serangga utama yang menyerang tanaman kedelai dan menganalisis jumlah populasi serta intensitas serangan hama pada 6 varietas kedelai yang berbeda. 6 varietas kedelai yang diamati yaitu varietas G1 Sinabung, G2 Kaba, G3 Panderman, G4 Agromulyo, G5 Anjasmoro, G6 Burangrang. Hama utama yang teridentifikasi selama fase vegetatif yaitu ulat gerayak Spodoptera litura, kumbang daun Padeonia inclusa, belalang flanga, ulat punggulung daun Lamprosema indicata, lalat bibit Opamia passeoli, dan kutu kebul Bimisia tabauci. Baik, metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan desain blok lengkap yang acak atau RBCA dengan 6 varietas kedelai yang diuji dengan masing-masing perlakuan diulang 3 kali untuk mendapatkan total 18 petak perlakuan. Data yang diambil meliputi jumlah populasi hama dan intensitas serangan dan analisis yang dilakukan itu dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA. Hasil pengamatan populasi hama yang menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif dijelaskan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah populasi hama yang menyerang pada fase vegetatif paling tinggi terdapat pada varietas Burangrang dengan jumlah yaitu 4,41 ekor, kemudian disusul dengan varietas Sinabung yaitu 4,12 ekor, Panderman 3,91 ekor, Kaba 3,62 ekor, Anjasmoro 2,33 ekor, dan Agromulyo 2,25 ekor. Hasil pengamatan intensitas serangan hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai pada fase vegetatif di tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata intensitas serangan masing-masing varietas didapatkan nilai yang paling tinggi pada varietas Sinabung yaitu 11,08%, kemudian disusul dengan Anjasmoro yaitu 11,02%, Burangrang yaitu 9,92%, Panderman 9,32%, Kaba 8,69%, dan rata-rata intensitas serangan yang terendah pada varietas Agromulyo yaitu 8,56%. Berdasarkan hasil analisis data jumlah populasi dan intensitas serangan hama pada fase vegetatif di beberapa varietas kedelai di lahan kering Lombok Utara, terdapat perbedaan nyata dalam jumlah populasi dan intensitas serangan hama di berbagai varietas kedelai. Di mana jumlah populasi hama yang tergolong paling tinggi terdapat pada varietas G6 Burangrang dengan jumlah 46 ekor, sedangkan hama dengan populasi terendah adalah varietas G4 Agromulyo dengan jumlah 2,25 ekor. Sedangkan jumlah intensitas serangan paling tinggi adalah pada varietas Sinabung yaitu 11,08% dan jumlah intensitas serangan terendah pada varietas Agromulyo yaitu 8,56%. Maka dapat disimpulkan bahwa varietas kedelai pada fase vegetatif yang tahan terhadap serangan hama adalah varietas G4 Agromulyo. Nah, ulat gerayak atau Spodoptera litura pada tabel 3 menunjukkan bahwa populasi paling rendah dengan jumlah populasi 14 ekor setelah lalat bibit. Rendahnya populasi ulat gerayak ini diduga disebabkan oleh faktor lingkungan terutama vegetasi di sekitar tanaman kedelai yang terdapat tanaman jagung dan kacang tanah.
Ulat gerayak bersifat prolific atau mempunyai kisaran inang yang cukup luas hingga mempengaruhi jumlah populasi ulat gerayak pada tanaman kedelai. Jurnal kedua dengan judul Jenis, Populasi, dan Intensitas Serangan Hama pada Tumpang Sari Kubis dan Bawang Daun serta Produktivitas Lahan. Tumpang sari kubis dan bawang daun memberi peluang untuk mengatasi kelemahan pada pola tanam monokultur, berpotensi menurunkan intensitas serangan hama dan penyakit serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Serangan hama yang menjadi kendala dalam budidaya kubis adalah Pultella, Xylostella, Spodoptera litura, dan Crocidollamia binotalis yang dapat menyebabkan kehilangan hasil dengan gagal panen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis populasi hama dan intensitas serangan hama pada tumpang sari kubis dengan bawang daun serta produktivitas lahan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan faktor tunggal yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan sebagai kelompok. Perlakuan terdiri dari monokultur kubis SP1, monokultur bawang daun SP2, tumpang sari berjajar 1:2 SP3, dan tumpang sari selang barisan 1:1 SP4. Variabel yang diamati meliputi jenis hama yang ditemukan pada tanaman kubis, 2 populasi hama dan intensitas serangan pada tanaman kubis, 3 produksi kubis dan bawang daun, dan yang terakhir 4 land equivalent ratio atau LER. Hasil penelitian jenis-jenis hama, musuh alami dan populasi hama yang ditemukan yaitu di mana jenis hama yang ditemukan pada tumpang sari kubis dan bawang daun di lokasi penelitian terdiri dari Pultella, Xylostella, Spodoptera litura, Crocidollamia binotalis, dan belalang dan kumbang atau musuh alami. Berdasarkan dinamika populasi hama pada pengamatan 1-8 MST menunjukkan bahwa populasi hama tertinggi terdapat pada jenis hama belalang, kemudian Pultella, Xylostella litura, dan Binotalia gel. Berdasarkan hasil pengamatan dinamika intensitas serangan hama pada umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 pada tabel 3 menunjukkan bahwa intensitas serangan hama lebih rendah pada perlakuan pola tanam tumpang sari dibandingkan monokultur. Hasil pengamatan produksi tumpang sari kubis dan bawang daun pada tabel 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa pola tanam tumpang sari memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan pada pola tanam monokultur. Hal ini diduga karena adanya tanaman pinggir yang bukan merupakan inang dari hama utama kubis. Kenyataan ini didukung hasil penelitian dari Bediako et al. 2010 bahwa tanaman kubis yang ditumpang sarikan atau disemprot dengan chlorpyrifos menghasilkan pertumbuhan dan hasil lebih tinggi dan kerusakan hama lebih rendah dibandingkan tanaman monokultur. Hasil evaluasi land equivalent ratio dapat dilihat pada tabel 5, menunjukkan bahwa perlakuan tumpang sari kubis tambah bawang daun berjajar 1:2 dan tumpang sari kubis bawang daun selang barisan 1:1 memiliki produktivitas lahan tinggi. Hal ini disebabkan karena pola tanam tumpang sari kubis dan bawang daun memiliki intensitas kerusakan kategori rendah jika dibandingkan monokultur kubis, sehingga kehilangan hasil dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmas et al. 2020 bahwa sistem tumpang sari kubis dan tomat secara umum memiliki nilai land equivalent ratio lebih dari 1, artinya pola tanam tumpang sari mampu meningkatkan produktivitas lahan. Maka dapat disimpulkan bahwa tumpang sari kubis bawang daun berjajar 1:2 dan selang barisan 1:1 dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan nilai LR lebih dari 1 atau nilai LR masing-masing 1,96 dan 1,89.
Oke, baik. Yang terakhir, jurnal 3 dengan judul Tabel Kehidupan Kupu-kupu Dolescalia Bisaltide Kramer atau Lepidoptera Nyampalidae yang berpelihara pada tanaman inang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tabel kehidupan Dolescalia Bisaltide pada dua jenis tumbuhan inang, Graptoileum pictum dan Astasia gangetica. Penelitian ini menggunakan metode observasi. Hasil uji tabel kehidupan menunjukkan bahwa presentasi jumlah telur yang berhasil mencapai dewasa pada Graptoileum pictum sebesar 1,58% dan Astasia gangetica 3,3%, di mana predator merupakan faktor terbesar penyebab kematian stadium pradewasa Dolescalia Bisaltide Kramer. Predator yang menyerang pradewasa Dolescalia Bisaltide diantaranya adalah Mantis sp, Lasius niger, Solenopsis sp, Cycnus dictomus, dan laba-laba familia Oxypidae. Hujan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kematian khususnya pada stadium telur, di mana kematian akibat hujan tercatat cukup tinggi. Rata-rata kematian telur akibat hujan adalah 37,73% pada G. pictum dan 34,01% pada A. gangetica, di mana curah hujan dan jumlah air hujan memberikan pengaruh pada kematian telur. Hal ini didukung oleh Suwarno 2009 bahwa presentasi kematian telur P. demolus dan P. polites di lapangan pada musim hujan lebih tinggi dibandingkan dengan musim panas. Oke, sekian dari presentasi review jurnal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang bagus. Kurang dipahami.